PhD dan Bu Halilatul Nuzula SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Yasmin Rasyakirani dengan NIM 06021382530058, Prodi Bahasa Indonesia Sastra dan Daerah Universitas Sriwijaya. Di sini saya ingin menjelaskan bentuk-bentuk forum. Yang pertama adalah seminar. Seminar adalah kegiatan yang melibatkan peserta untuk aktif membahas dan mengembangkan suatu ide. Tujuan seminar sendiri adalah meninjau dan memperbaiki hasil karya ilmiah agar menjadi lebih baik melalui keputusan bersama. Biasanya seminar ini terdiri dari 1-3 pemateri, moderator, dan audiens. Hasil yang dikeluarkan yaitu menambah pengetahuan baru dan mendapatkan masukan dari peserta lain. Tingkat formalitasnya yaitu formal. Peran moderator biasanya mengatur jalannya diskusi atau presentasi dan mengatur suasana agar menjadi lebih tertib. Juga memastikan bahwa pembahasan itu tidak keluar dari tema yang dibahas. Konferensi sendiri yaitu menurut Rogers 2003 adalah pertemuan yang diadakan oleh suatu organisasi untuk bertukar pendapat atau bertukar gagasan. Nah, tujuannya itu adalah membahas suatu masalah melalui pendapat beberapa panelis di depan para audiens. Biasanya di dalam konferensi ini ada 1 orang atau lebih yang dari perwakilan lembaga, 1-2 moderator dan juga audiens. Tingkat formalitasnya itu sangat formal. Lalu peran moderator itu bertugas untuk memandu jalannya presentasi dan juga menertibkan suasana. Hasil yang dikeluarkan itu adalah mendapatkan kesimpulan dari perbedaan pendapat dari konferensi tersebut. Selanjutnya adalah kolokium. Menurut Rahmawati 2025, kolokium adalah kegiatan seminar atau forum ilmiah yang diadakan oleh program studi sebagai bagian dari proses penyelesaian tugas akhir mahasiswa. Tujuannya sendiri adalah membahas suatu masalah dari berbagai pendapat para ahli. Jumlah pesertanya itu 1-3 pemapar, lalu moderator dan juga audiens yang mencapai puluhan sampai ratusan orang. Nah, tingkat formalitasnya itu adalah formal. Hasil yang dikeluarkan adalah mendapatkan saran untuk memperbaiki hasil karya ilmiah yang dapat dari dosen dan juga para peserta lainnya. Peran moderator itu sendiri adalah mengatur jalannya acara agar sesuai yang diharapkan, lalu mengatur suasana agar menjadi lebih tertib. Lalu selanjutnya selanjutnya adalah debat. Menurut Hasidi Dipojojo 1982, debat yaitu kegiatan yang menggunakan bahasa untuk mempertahankan pendapat. Tujuannya itu adalah membangun pendapat yang didukung oleh argumen untuk menjawab pertanyaan dasar 5W1H seperti mengapa, di mana, bagaimana, dan apa. Jumlah dan karakteristik peserta itu biasanya 2 tim yang terdiri dari pro dan kontra, masing-masing adalah 2-3 orang yang terdiri dari moderator, juri, juga audiens. Nah, peran moderator itu sendiri adalah mengatur jalannya presentasi atau diskusi, juga mengatur suasana agar menjadi tertib dan memastikan bahwa pembahasan yang dilakukan itu tidak keluar dari tema. Tingkat formalitasnya itu cukup formal. Lalu hasil yang dikeluarkan adalah menghasilkan keputusan atau kesepakatan bersama. Nah, lalu simposium. Menurut Korti 2019, simposium adalah diskusi yang menghadirkan para ahli untuk membahas suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Nah, tujuannya sendiri adalah mempresentasikan karya ilmiah dan mendapatkan masukan dari beberapa peserta lainnya. Nah, jumlah dan karakteristik peserta itu adalah 3-5 orang ahli, lalu moderator dan juga audiens. Hasil yang dikeluarkan adalah mendapatkan kesimpulan dari berbagai pendapat dan juga sudut pandang yang berbeda. Peran moderator adalah mengatur jalannya presentasi dan memastikan bahwa pembahasan itu tidak keluar dari tema yang dibahas di dalam simposium. Tingkat formalitasnya itu adalah formal. Selanjutnya adalah diskusi panel. Menurut Wina Sanjaya, diskusi panel adalah pembahasan suatu masalah yang dilakukan oleh beberapa panelis di depan para pendengar atau audiens. Tujuannya sendiri adalah bertukar informasi dan mendapatkan pendapat tentang suatu topik. Jumlahnya adalah 1-6 panelis yang terdiri dari moderator dan juga audiens. Nah, hasil yang dikeluarkan adalah memberikan berbagai pendapat tentang suatu masalah. Lalu peran moderator itu mengatur jalannya presentasi dan juga diskusi agar tetap berjalan. Juga memastikan suasana agar menjadi lebih tertib. Tingkat formalitasnya adalah semi formal karena beberapa ahli yang membahas suatu topik itu dengan suasana yang santai.
Nah, alasan saya sendiri memilih format dari judul Artificial Intelligence itu adalah forum seminar, karena forum seminar ini cocok untuk menjelaskan dan membahas topik tentang pemanfaatan Artificial Intelligence atau dalam pendidikan tinggi kepada banyak orang. Melalui seminar ini, peserta bisa menambah pengetahuan dan juga dapat bertanya melalui diskusi agar materi lebih mudah dipahami. Nah, struktur acara ini adalah yang pertama, durasi kegiatan itu berlangsung selama 2-3 jam yang mencakup sesi bertanya atau penyampaian materi dan juga pembukaan. Nah, jumlah sesi ini ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah sesi yang pertama pembukaan yang disampaikan oleh pembicara 1 selama 40 menit. Sesi kedua adalah penyampaian materi oleh pembicara kedua selama 45 menit. Lalu sesi ketiga yang disampaikan penyampaian materi dan juga sesi tanya jawab yang disampaikan oleh pembicara 3 selama 60 menit. Nah, jumlah pembicaranya 3 orang pembicara, masing-masing mengisi 1 sesi dan juga dibantu oleh moderator. Potensi dan tantangan cara mengatasinya adalah yang pertama, tantangan peserta itu belum memahami artificial intelligence. Cara mengatasinya adalah pembicara menjelaskan artificial intelligence itu dengan bahasa yang sederhana. Lalu tantangan itu adalah masalah teknis seperti internet atau alatnya. Nah, cara mengatasinya adalah sebelum memulai acara harusnya pembicara itu menyiapkan dan mengecek peralatan sebelum memulai acara. Nah, yang ketiga adalah tantangan. Tantangan ini adalah waktu terbatas. Cara mengatasinya adalah moderator perlu mengecek waktu terlebih dahulu sebelum memulai acara. Yang keempat adalah tantangannya itu peserta kurang aktif. Nah, cara mengatasinya sendiri adalah moderator mengajak peserta untuk bertanya dan berdiskusi. Lalu cara mengukur keberhasilan. Yang pertama adalah jumlah peserta itu yang hadir sesuai dengan target. Yang kedua, peserta aktif bertanya atau berdiskusi di dalam forum. Yang ketiga, peserta memahami materi yang disampaikan dengan cara yang menyimak hasil yang dipaparkan. Yang keempat adalah peserta merasa puas dengan kegiatan seminar yang diselenggarakan. Nah, kesimpulannya di sini saya ingin menjelaskan kesimpulan dari ke-6 forum itu, yaitu konferensi, simposium, debat, seminar, diskusi panel, dan juga kolokium ini adalah forum ilmiah yang digunakan untuk membahas suatu masalah. Dalam kegiatan ini peserta itu saling bertukar pendapat, bertukar gagasan, juga memberikan informasi dan memberikan masukan agar mendapatkan pemahaman dan dengan solusi yang lebih baik lagi. Nah, berakhirlah saya menjelaskan ke-6 forum tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.